Nyadar nggak kalau kita tuh cenderung mencari pembenaran atas informasi yang sudah kita percaya sebelumnya. Misal pernah denger nih, influencer diet ngomong kalau tepung itu nggak boleh dikonsumsi karena memiliki kandungan gluten yang nggak baik untuk tubuh. Nah terus karena influencer ini figur otoritas yang kita anggap kredibel, kita percaya aja nih sama segala omongan dia gitu. Apalagi dia badannya body goals banget gitu. Nah pada suatu hari kita penasaran dan pengen menelusuri lebih lanjut lewat Google. Nah coba tebak keyword apa yang kita pakai. Kita mungkin akan ngetik bahaya tepung gitu, atau seenggaknya apakah tepung berbahaya. Daripada otomatis kepikiran kata kunci yang lebih netral, misalnya pengaruh tepung terhadap diet gitu, atau kata kunci yang justru menginvalidasi pernyataan di awal. Nah akhirnya informasi yang muncul buat kita ya cenderung soal sisi negatif dari tepung yang bisa memperkuat informasi yang sudah kita percaya sebelumnya tadi. Nah, kalau kita nggak hati-hati, kita nggak melengkapi puzzle pemahaman kita dengan ragam informasi, baik yang mendukung maupun yang membantah kepercayaan kita gitu, alias membiarkan diri kita melihat dan mempercayai begitu saja suatu informasi dari satu sisi secara saklek gitu. Kita bisa terjebak dalam bias konfirmasi. Bias konfirmasi adalah suatu bias kognitif. Bias kognitif itu adalah kecenderungan otak kita untuk melakukan pemikiran yang error gitu. Nah, bias konfirmasi ini adalah salah satu bias kognitif di mana kita itu punya kecenderungan untuk mencari-cari informasi yang cuma sejalan sama keyakinan atau pandangan kita sambil mengabaikan informasi yang bertentangan. Kita kan umumnya tumbuh dalam lingkungan yang sudah memiliki sistem kepercayaan atau budaya tertentu ya. Nah, ketika kita posisinya sudah punya pre-existing belief terhadap suatu hal, reaksi pertama yang muncul itu seringnya bukan mempertanyakan atau nyari bukti yang berlawanan, tapi nyari bukti yang menguatkan keyakinan tersebut. Oke lah, pasti ada juga orang yang punya bawaan untuk lebih terbuka dalam melihat informasi atau bahkan kritis gitu. Akan tetapi keterbukaan terhadap keberagaman perspektif ini belum tentu dapat membebaskan diri kita dari bias konfirmasi. Selama orang itu tetap fanatik dengan pikiran atau ide yang dia percayai, bahkan pun ketika misalnya dia sudah melihat bukti-bukti yang berlawanan dengan keyakinan yang dia pegang, tetap aja dia akan berusaha memegang teguh apa yang dia percaya sebelumnya. Makanya bias ini juga mencakup perilaku lain yang saling berkaitan. Salah satunya misalnya adalah penilaian terhadap suatu informasi secara nggak berimbang gitu. Kalau informasinya mematahkan kepercayaan dia nih, dia bakal punya kritik keras terhadap informasi itu. Sementara kalau informasinya sejalan, itu bakal langsung terima, wah bagus nih, nice info gitu, ini fakta nih gitu. Jadi informasi-informasi yang bertentangan itu langsung aja dianggap nggak valid atau nggak kredibel buat mereka. Sementara ketika melihat bukti yang sama nih, orang yang berbeda pandangan bakalan menafsirkan bukti ini sesuai dengan kepercayaan masing-masing gitu. Jadi bukan yang menjadikan bukti tersebut sebagai modal untuk jadi lebih objektif, tapi malah dipakai untuk memperkuat keyakinan masing-masing. Nah, bias konfirmasi ini bisa muncul dalam berbagai macam aspek kehidupan ya. Bisa dalam aspek politik, sosial, agama, hukum, dan bahkan sains gitu. Dalam banyak literatur ilmiah pun, bias ini bisa dibilang cukup berbahaya ya dalam konteks itu ya. Dalam bidang politik misalnya, bias konfirmasi bisa mempengaruhi cara pemimpin dalam merasionalisasi aturan kebijakan yang mereka percaya sebagai solusi terbaik. Misal mereka yakin nih kalau solusi masalah tertentu itu A. Ya udah, tahu-tahu A diterapkan. Padahal cara ini belum benar-benar dipertimbangkan dampaknya secara menyeluruh, belum melewati pengujian atau langkah-langkah yang matang dalam proses pengambilan kebijakan. Ya, dan mereka akan cenderung mengabaikan sisi buruk atau bukti yang menentang kebijakan yang mereka ambil dan hanya memperhitungkan bukti yang menunjukkan keberhasilan dari kebijakan tersebut gitu. Bayangin kehidupan satu negara didasarkan pada kepercayaan buta kayak gini, kan fatal ya. Pelanggengan stereotip aku rasa juga bisa muncul dari sini. Misal ada orang yang tumbuh dalam lingkungan yang punya sentimen negatif terhadap suatu ras, suatu suku, atau orang dengan ekspresi seksualitas tertentu ya. Terus dia hidup dengan basis kepercayaan itu. Ketika akhirnya ketemu sama individu-individu dari kelompok yang dianggap beda itu, dia sebenarnya ngelihat perilaku yang beragam dari individu tersebut gitu. Baik buruk, ya ada yang baik ada yang buruk juga gitu. Tapi kalau udah terlanjur terjebak bias konfirmasi, yang diingat-ingat ya kemungkinan yang sesuai stereotip aja gitu.
yang perilaku-perilaku yang mendukung stereotip mereka terhadap kelompok tersebut dan mengabaikan fakta bahwa individu itu sama-sama punya kapasitas berperilaku kayak manusia pada umumnya juga, dan individu-individu outliers tuh bisa datang dari kelompok manapun ya. Nah, bias ini juga semakin terpelihara oleh algoritma media sosial. Bayangin lagi nge-scroll FYP aja deh. Misal kita nge-like suatu video tentang topik tertentu. Nah, ada kemungkinan video-video dengan topik yang sama bakal muncul terus. Ditambah lagi kalau kita tetap interaksi dengan konten yang serupa, ya jadinya menciptakan bubble tertentu, menciptakan pola algoritma tertentu buat kita. Kita jadi ngeliat informasi-informasi yang mungkin terbatas dan cenderung cuma sejalan dengan pikiran-pikiran kita. Kalau nggak jeli ya, ini bakalan menciptakan echo chamber yang mungkin nggak menjangkau realitas sesungguhnya gitu. Jadi internet itu malah ngasih makan bias konfirmasi kita, bukan men-challenge bias konfirmasi kita. Belum lagi kita mungkin juga nggak selalu punya waktu dan energi yang cukup untuk memverifikasi kebenaran ya, atau mengecek seberapa reliable sumber-sumber datangnya informasi itu. Nah, terus kalau ternyata bias konfirmasi itu dampaknya negatif, tapi kenapa kita semua begitu gitu? Kenapa kecenderungan ini masih kita rasakan sampai sekarang? Bias ini dalam evolusinya bisa jadi memang ngasih keuntungan dalam konteks individu maupun kelompok ya. Ada hipotesis yang menyebutkan kalau bias konfirmasi ini membantu individu supaya lebih persuasif dan bisa meyakinkan pendapatnya di hadapan orang lain, biar orang lain tuh ikutan percaya juga sama dia. Sementara itu dalam kelompok, bias konfirmasi itu bisa menjaga kohesi masyarakat, kohesi kelompok maksudnya, dengan cara memperkuat mitologi dan ideologi yang dianut bersama sehingga keyakinan dan tujuan mereka tetap selaras gitu. Itu makanya biasanya yang mempertanyakan mitologi setempat itu suka dimusuhin gitu, karena mengganggu ke kohesinya itu. Nah, kepercayaan yang udah dianut secara turun-temurun yang terus diperkuat oleh bias ini bisa bikin individu selalu merasa aman dan nyaman dalam kelompoknya. Nah, ada juga yang secara umum menyatakan kalau bias ini merupakan respon adaptif yang salah satunya membantu manusia untuk menafsirkan kondisi sosial dengan keyakinan yang sebelumnya udah mereka punya. Dalam konteks yang lebih dekat, bias konfirmasi itu emang bikin kita ngerasa nyaman dengan keputusan atau pemikiran yang kita pegang ya. Kayak ya udah ngerasa nggak ada yang salah aja dengan itu semua. Kita terhindar dari pertentangan mental, kita jadi nggak ada konflik batin karena mengikuti satu dimensi kepercayaan yang cocok sama kita aja. Kan enak hidup kayak gitu ya. Tapi ya kalau mau terus-terusan gitu juga jadinya tidak sesuai sama realitas aja. Ada realitas lebih luas yang kalau kita mau pahami dengan akurat itu ya harus kita hadapi. Oke lah, hidupnya mungkin damai gitu, tapi kalau damainya merupakan hasil dari melihat dunia dengan sudut pandang terbatas, itu kan kedamaian yang semu ya, kedamaian yang ya itu kayak, tau gak sih yang ignorance is bliss itu? Ya itu. Makanya langkah awal untuk mengantisipasi bias konfirmasi itu dengan sadar, dengan punya kesadaran bahwa kita tuh bisa loh cenderung ngikutin apa yang kita percaya begitu saja. Sadar kalau apa yang kita yakini nggak selalu benar, asumsi kita bisa salah. Bahwa mungkin ada yang nggak baik-baik aja dengan pola pikir kita atau isi dari pikiran itu sendiri gitu. Makanya penting juga untuk memikirkan kembali ide-ide atau pemikiran yang sebelumnya belum pernah kita cek kebenaran dan relevansinya. Karena bisa aja pola pikir kita itu tetap membuahkan kesimpulan yang bias karena masalahnya terletak pada kepercayaan atau pengetahuan mendasar itu tadi. Kalau fondasi pemahaman kita berasal dari asumsi-asumsi yang keliru, ya sekeras apapun kita mikir hasilnya tetap bias jadinya. Ketika bias konfirmasi ini mempengaruhi kepercayaan yang sifatnya buruk, bias ini dapat menimbulkan masalah yang berdampak luas kayak diskriminasi misalnya, atau ya tadi kebijakan yang merugikan kelompok tertentu, dan bisa juga membentuk polarisasi dalam masyarakat ya. Dalam masyarakat yang kita kan inginnya idealnya masyarakatnya majemuk dan inklusif gitu. Nah, langkah konkret lainnya itu bisa juga dengan melatih diri untuk mendiskonfirmasi informasi yang masuk. Kita perlu terbuka dan tergugah untuk mencari sudut pandang yang lebih luas tanpa tergesa-gesa mengaitkan informasi tersebut dengan label kebenaran.
Kalau lagi nggak ada energi untuk nguji validitasnya, ya udah simpen aja dulu dengan pemahaman bahwa informasi itu belum tentu benar dan belum tentu salah juga gitu. Diproses nanti aja gitu. Berlatih untuk mengontrol bias konfirmasi itu emang merupakan proses yang berkelanjutan ya, karena bahkan ketika menimbang sesuatu secara rasional sekalipun, bias ini tetap bisa nemuin celah untuk membajak alur berpikir kita. Pemrosesan informasi yang rasional ini kan memakan beban kognitif yang cukup besar ya. Ketika menghadapi informasi yang melimpah, otak kita kan memiliki keterbatasan sehingga kita cenderung mencari cara yang lebih efisien untuk memprosesnya. Nah, bias konfirmasi ini salah satu cara efisiensi otak nih. Bisa muncul sebagai suatu jalan pintas dalam mengambil keputusan. Yang sayangnya nggak selalu akurat ya, nggak selalu mengantarkan ke kesimpulan yang akurat. Kita udah bahas ya bias konfirmasi itu apa, dampaknya gimana, evolusi dari bias ini gimana, dan langkah-langkah biar nggak kegocek bias informasi. Mungkin kita nggak akan bisa sepenuhnya menghilangkan kecenderungan ini ya gitu. Ini kecenderungan yang alamiah gitu, ada di otak kita. Apalagi secara praktis bias ini emang ngasih shortcut keputusan yang berguna buat survival gitu. Tapi dunia ini kan semakin kompleks. Kebutuhan kita bukan cuma soal keselamatan fisik aja, tapi juga menyangkut banyak aspek sosial gitu, politik dan lain sebagainya. Banyak hal yang memerlukan pengambilan keputusan yang matang, sehingga usaha yang kita lakukan mungkin bisa mengurangi dampak buruk bias ini dalam pengambilan keputusan itu, dan juga sebagai alat refleksi untuk mempertanyakan apakah yang selama ini kita percayai itu sudah pasti benar gitu, dalam hal apapun ya. Kalau kualitas keputusan hidup jadi lebih meningkat, ya hidup mungkin akan terasa lebih bearable ya. Nah, tapi kalau kamu gimana nih? Jadi keinget nggak pernah terperangkap suatu bias konfirmasi tertentu nggak? Kira-kira bias ini bisa muncul dalam situasi apa lagi ya? Selama ini apakah kamu sudah menerapkan langkah-langkah untuk menghindari dampak buruk dari bias ini belum? Kalau aku mungkin pernahnya waktu remaja kali ya, soal teori evolusi ya, nggak tahu deh. Kalau teman-teman pernah familiar sama karyanya Harun Yahya nggak? Nah, aku waktu kecil terperangkap soal teori evolusi dan soal keislaman gitu, soal creationism. Tapi itu pengalaman bias konfirmasi aku ya. Kalau kamu gimana? Makasih udah nonton sampai selesai. Sampai jumpa di konten berikutnya.